Selamat siang ya Pak untuk pelaporan mobil panjenengan. Nah, untuk yang bagian servis rim ini, Pak, kita mulai dari yang bagian depan kanan ya Pak. Oke. Untuk yang pertama ada bagian kampas Pak. Ini untuk yang bagian kampas ya Pak. Ini di volume warna kuning. Nah, ini di bawahnya warna hijau. Namun untuk kondisi kampas saat ini benar masih bisa digunakan, tapi untuk kampasnya ini sudah angka Pak, atau keras, dan mengakibatkan disc-brake-nya jadi baret. Ditambah lagi dari sistem pistonnya yang sudah mulai macet Pak, atau sudah macet karena kan dari seal yang sudah mulai sobek. Nah, itu untuk dari pistonnya sudah macet karena kan sealnya, dan merembet sampai ke disc brake dan berdampak dari kampasnya yang mangka Pak. Nah, untuk sistem kerja si piston sendiri itu ketika pedal rem itu diinjak, si piston itu akan menekan si kampas. Nah, itu ketika si piston itu sudah macet, untuk aktivitas si pistonnya itu agak tidak sinkron, otomatis dia agak macet Pak. Kadang dia mendorong terus, kadang dia tidak mendorong. Nah, gitu. Untuk yang dampaknya, dia akan mendorong si kampas, dan si kampas itu akan kemakan banyak, dan juga si disc brake-nya itu menjadi tidak rata. Nah, ini itu Pak untuk bagian depan kanan sistem pengereman. Mungkin caranya untuk melakukan perbaikan kaliper, dan juga untuk disc brake-nya mungkin bisa diganti, dan juga si kampasnya. Dan jika Pak opsi lain mungkin bisa melakukan perbaikan kaliper saja Pak. Ini untuk yang bagian depan kanan. Untuk yang bagian sistem kaki nggih sekalian. Untuk bagian depan kanan kita cek untuk yang bagian resetir masih aman. Untuk resetir tempatnya di depan. Nah, untuk kondisi area shock breaker itu dari support, pelindung, dan juga shock breaker yang sendiri masih aman. Untuk yang bagian bearing roda, nah nanti kita cek ini. Untuk pas kita cek ketika ban itu masih nempel, kita coba putar Pak, dan kondisinya akar roda panjenengan ini sudah mulai aus atau ngregel. Nah, mungkin dampaknya ketika kecepatan tertentu, getaran roda itu akan terasa sampai kabin Pak. Nah, itu mungkin untuk panjenengan mungkin jika merasa terganggu, mungkin bisa melakukan penggantian laker roda. Nah, mungkin itu untuk terot dan juga long terot masih aman. Untuk bagian ball joint tadi kita cek itu sudah mulai oblak. Dan untuk yang bagian busing luar rem, Pak, maaf, tidak kelihatan. Untuk kondisinya ini sudah mulai retak-retak sebelah sini. Untuk dampaknya mungkin ketika melewati jalannya tidak rata, dan juga gelombang mungkin timbul ledakan di area kabin. Mungkin itu untuk yang sistem pengereman dan juga sistem kaki-kaki. Nah, kita lanjut untuk yang bagian belakang kanan. Untuk yang pertama ada brake shoe atau kampas. Untuk kampasnya masih aman, kita cek, namun masih kita buka. Untuk kondisi tromolnya ini sudah mulai ngantong parah. Nah, ini kita lihat. Nah,
ya Pak. Untuk tromolnya sudah kemakan dengan kampas Pak, atau sudah tidak rata. Tuh, ini biasanya dikarenakan dari efek pemakaian yang ekstrim Pak, pas naik turun ataupun pas pengereman yang dada gitu Pak. Untuk yang bagian tromolnya, mungkin untuk sarannya melakukan pembubutan di area tromol. Untuk yang kampasnya mungkin kita servis, kita ratakan. Untuk tromolnya mungkin saran melakukan pembubutan, bubut tromol. Untuk yang bagian silinder masih aman. Lanjut untuk yang bagian belakang kiri. Lanjut untuk yang bagian belakang kiri. Kita cek untuk yang pertama bagian kamasnya. Untuk kamasnya masih aman. Untuk bagian tromolnya ini sudah mulai ngantong atau tidak rata. Mungkin caranya sekalian untuk melakukan pembubutan disc brake kanan dan juga kiri bagian belakang. Dan juga untuk yang bagian wheel silinder kondisinya masih aman. Untuk yang bagian kampas kita servis supaya permukaan itu rata. Ke tromolnya mungkin sarannya melakukan bubut disc brake, bubut tromol maaf, belakang kanan kiri. Untuk selanjutnya bagian depan kiri. Nanti untuk yang bagian depan kiri ya Pak. Pertama ada kondisi kampasnya bagian depan kanan ya, depan kiri maaf. Untuk kondisinya seperti kuning, agak lebih sedikit. Untuk yang sebelah kanan di batas kuning, di volume pas nih Pak yang sebelah kanan. Namun untuk yang sebelah kiri agak lebih, dan itu dikarenakan dari pistonnya yang bagian depan kanan. Nah itu untuk kampasnya yang sebelah depan kiri tapi masih bisa, masih aman. Ini untuk pistonnya dan depan kiri masih aman. Mungkin sekalian untuk melakukan pengecekan atau perbaikan kaliper. Nah kita cek secara keseluruhan hasilnya ataupun yang bagian pistonnya itu masih aman atau enggak. Nah yang sebelah kiri itu untuk yang bagian pistonnya, maaf untuk bagian listriknya sudah tidak rata. Untuk yang bagian selanjutnya, untuk yang bagian kaki sama ada support dan juga untuk yang bagian area shock breaker. Nah, untuk support dan juga area shock breaker masih aman, dan juga shock breakernya juga masih aman. Untuk pelindungnya juga masih aman. Ini tuh untuk terot dan juga long terot masih aman. Stabil juga masih aman. Ini tuh untuk yang lainnya masih aman. Untuk tambahannya dari jadi terlihat untuk pusing powernya, pusing lower arm, kondisinya seperti kanan dan juga kiri rata. Ini efeknya tadi ketika melewati jalannya tidak rata, mungkin timbul suara ledakan di area kabin. Ini tuh untuk temuan yang bagian depan kiri. Nah untuk tambahannya yang bagian lampu ya Pak. Nah untuk yang lampu yang bagian kiri dan ini yang lampu bagian kanan.
untuk yang kanan bagian lampu kota dan rem tadi pas kita cek, untuk yang bagian kanan masih aman. Dan untuk yang bagian kiri, nah ini sudah kita bongkar posisinya, tapi pas kita coba cek untuk yang bagian lampu-lampu yang berhubungan dengan rem, kita cek itu ada yang bagian kiri itu mati Pak, atau putus. Nah ini dari lampu rem. Maaf. Nah ini Pak, dan yang nyala cuman lampu kota ketika di rem. Untuk yang bagian elektrikal kita coba cek masih aman. Tadi kita coba pinjamkan lampu dari kita dan kondisinya untuk lampu kota dan juga rem nyala ya. Nah itu untuk yang tambahnya yang bagian lampu. Mungkin itu dulu Pak untuk laporan mobil Ridwan Panjenengan. Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa follow up langsung ke admin kami. Selamat siang, terima kasih.